Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh menikmati kemenangan dari Tuhan. Kita boleh diberikan kesehatan, kita boleh diberikan senyum hari ini. Kita masih diberikan udara yang segar untuk kita bisa hidup bersama-sama. Segala hormat pujian hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita sebagai rasa ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita abaikan atas hidup kita karena kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Kita mau menyiapkan hati kita di hadapan Allah. Kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan. Kita mau bersama-sama mengagungkan Tuhan. Karena Dia Allah yang layak kita puja dan kita tinggikan. Dia Allah yang layak kita sanjung pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Kesadaan ajaib
persembahkan syukur kami di hadapan Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan kami. Melalui setiap syafaat kami Bapa. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Setiap kami yang ambil bagian diberkati oleh Tuhan. Disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Engkau membawa kami kepada satu kemuliaan Allah yang kudus dan yang layak kami tinggikan. Kami menyerahkan waktu ini. Kami menyerahkan hati kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap pujian yang akan kami naikkan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang saat ini mengalami jalan buntu akan menikmati jalan keluar. Karena Engkau Tuhan ada di atas setiap pujian umat-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Pengurapan Allah terjadi. Allah membawa kami kepada satu berkat ilahi yang dinyatakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam kuasa Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada hati tanpa kita mengucap syukur. Amin. Segala hal yang Tuhan nyatakan, segala hal itu kita perlu syukuri. Karena Dia Allah yang senantiasa yang membawa kita kepada anugerah yang besar. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
sangat baik. Haleluya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Dia Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita tahu bahwa api kemuliaan Tuhan dicurahkan atas setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Api kemuliaan kita akan pujikan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk mendengar. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua
dicurahkan untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membawa diri kita di hadapan Tuhan. Kita imani bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Haleluya. Kuasamu terlebih besar.
bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami meminta kuasa-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Menjamah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, segala sesuatu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau juga menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan senantiasa memberikan hikmat pengertian kepada setiap jemaat-Mu. Ketika firman Tuhan disampaikan, jemaat-Mu dapat mengerti dan memahami, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya mau menyapa jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema yang sama dengan minggu lalu, yaitu datanglah kerajaan-Mu. Tema ini bersumber di dalam Alkitab Matius, kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang dikatakan berbahagia ialah kita anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini kita mengambil waktu, kita meluangkan waktu untuk sama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, temanya datanglah kerajaan-Mu. Ada sebuah ilustrasi atau sebuah cerita yang akan kita dengarkan bersama-sama. Ada seorang anak kecil dan ayahnya pada saat itu sedang bermain-main di sebuah taman. Ayahnya mendampingi anak ini dan anak ini bermain dengan teman-temannya. Dia bermain di sebuah taman dan ketika anaknya sedang bermain dengan teman-temannya, ayahnya melihat ada seorang yang menjual kentang goreng, lalu ayahnya ini membelikan kentang goreng untuk anaknya. Ketika ayahnya sudah membeli kentang goreng itu, lalu ayahnya memberikan kentang goreng itu kepada anaknya. Lalu anaknya pun mengambil kentang goreng itu. Nah, ketika anaknya sudah memegang kentang goreng itu, dia tidak memakan kentang goreng itu, melainkan dia mencelupkan kentang goreng itu ke saus, lalu dia memain-mainkan kentang goreng itu. Lalu ayahnya melihat apa yang dilakukan anaknya. Ketika ayahnya melihat yang dilakukan anaknya, dia tidak memakan kentang goreng itu. Tadinya ayahnya hanya membeli kentang goreng itu. Dan ayahnya ingin mencicipi kentang goreng itu. Lalu dia mendekati anaknya dan dia mengatakan, "Nak, bolehkah ayah mencicipi kentang goreng itu?" Dia mengulurkan tangannya untuk meminta, untuk mencicipi dan meminta sedikit kentang goreng itu kepada anaknya. Lalu apa yang menjadi jawaban dari anak itu? Dia mengatakan tidak, jangan. Bahkan dia sampai memukul tangan ayahnya. Ayahnya kaget pada saat itu. Karena anaknya tidak mau memberi kentang goreng itu, lalu ayahnya kembali ke tempat duduknya. Ayahnya memikirkan respon yang diberikan oleh anaknya ini. Ketika dia meminta kentang goreng itu, anaknya merespon bahwa dia tidak mau memberi kentang goreng itu kepada ayahnya. Dan sampai menepis tangan ayahnya atau memukul tangan ayahnya. Ayahnya memikir dalam hati, seharusnya yang punya kentang goreng itu adalah si bapak ini.
Karena bapak ini yang membeli kentang goreng itu pakai uangnya dia. Jadi kalau dibilang hak pemilik kentang goreng itu adalah bapaknya begitu. Tetapi ayahnya tidak marah. Ayahnya ini adalah seorang ayah yang penuh dengan belas kasihan, ayah yang murah hati, ayah yang baik hati si bapak ini. Nah, dia merenungkan lalu dia tidak marah kepada anaknya. Karena dia menyadari bahwa seorang anak ini adalah putranya. Seseorang yang ia kasihi, yang ia cintai. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah seperti anak kecil itu yang sedang asik bermain-main dengan kehidupan kita. Bapa Surgawi kita seringkali mengulurkan tangannya untuk mengambil, dikatakan Bapa Surgawi mengulurkan tangannya untuk meminta kita meluangkan waktu untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Tapi seringkali jawaban kita enggak. Jawaban kita, oh ya nanti dulu Tuhan. Atau minggu depan lagi deh aku datang ke gereja. Minggu depan lagi deh aku datang beribadah kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan enggak minta waktu kita. Kalau kita istilahkan dalam satu hari ada 24 jam. Tuhan enggak minta waktu kita selama 24 jam itu kita datang duduk diam bersekutu di hadapannya. Enggak. Tapi sama seperti sang ayah yang hanya meminta sedikit dari anaknya untuk mencicipi kentang gorengnya. Tuhan juga mau kita memberikan waktu kita untuk datang bersekutu di hadapannya. Untuk datang berseru di hadapannya. Dia hanya rindu kepada kita karena kita adalah anak-anaknya yang ia kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini kita mengatakan kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengajari murid-muridnya doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu. Kita mengakui bahwa Allah lah yang memerintah hidup kita. Kita mengakui bahwa Allah lah yang memiliki kentang goreng kita. Kita mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini bukan milik si A, bukan milik si B, tetapi kita adalah miliknya Allah. Sudah sewajarnya ketika kita diciptakan Allah, kita sebagai anak-anaknya, kita meluangkan waktu untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Bela ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Kapan dan bagaimana situasi kita ketika kita datang menghampiri hadirat Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menundukkan kepala kita untuk berdoa seperti yang diajarkan Yesus di dalam doa Bapa kami. Pertama-tama kita berdoa Bapa kami yang ada di surga. Kita mengakui bahwa Allah sebagai Bapa kita yang peduli dan akrab serta sangat dekat dengan kita. Ketika kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, kita mengakui bahwa Allah sebagai Bapa kita yang sangat peduli dan akrab serta sangat dekat dengan kita. Dan pada bagian yang kedua ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau bersama-sama berdoa, yaitu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, berarti kita mengakui Dia sebagai Allah yang mulia, yang memerintah dari tahta surga. Di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu permohonan yang kedua ini mengajarkan dua hal kepada kita. Datanglah kerajaanmu mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, Allah adalah Raja penguasa kita. Di dalam kita berdoa datanglah kerajaanmu, ada dua hal yang mau kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, Allah adalah Raja penguasa kita. Orang-orang Kristen hidup di bawah Allah. Orang-orang Kristen hidup di bawah Allah yang adalah Raja. Kita hidup di bawah Allah karena Dia adalah Raja kita. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 44 ayatnya yang kelima, dia mengatakan bahwa Engkaulah Rajaku dan Allahku. Engkaulah Rajaku dan Allahku.
Di dalam kepemimpinan Allah, di dalam Allah adalah Raja kita, Dia memerintah, ada 3 bagian pemerintahan Allah. Di dalam kepemerintahan Allah ada 3 bagian. Bagian yang pertama, Allah lah yang menentukan peraturan-peraturan kerajaannya di surga maupun di bumi. Jadi Allah lah yang menentukan peraturan-peraturan. Kita menyadari ketika kita hidup di Indonesia ini banyak sekali peraturan. Bukan hanya peraturan di pemerintah kita. Kita persempit peraturan di dalam rumah kita, keluarga kita. Pasti di dalam keluarga kita ada suatu peraturan, ada sebuah peraturan yang harus kita patuhi. Peraturan dibuat bukan untuk kita dilanggar, bukan untuk kita langgar, melainkan untuk kita patuhi. Yang pertama, Allah menentukan peraturan-peraturan kerajaannya di surga maupun di bumi. Peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Apa-apa saja peraturan-peraturan Allah? Saya yakin dan percaya kita sudah lulus dari sekolah minggu, kita sudah banyak belajar tentang sekolah minggu. Kalau minggu yang lalu anak-anak sekolah minggu itu belajar tentang hukum yang pertama dan hukum yang terutama yang harus dilakukan. Begitu juga sebagai kita orang-orang Kristen. Kita juga ada peraturan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus mematuhi setiap peraturan yang Allah buat, yaitu yang ada dalam firman Tuhan. Nah, untuk yang kedua, Dia mengadili para pelanggar peraturan. Jadi di dalam kepemerintahan Allah, Dia mengadili orang-orang yang melanggar peraturan. Dia mengadili orang-orang yang melanggar peraturan Allah. Yaitu kita dapat lihat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika kita melanggar peraturan-peraturan Allah, sudah sangat jelas bahwa kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tadi sudah dijabarkan di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Di situ adalah keinginan daging. Ketika kita masih mengikuti keinginan daging, berarti kita masih melanggar peraturan-peraturan Allah. Dan di bagian yang kedua ini dia juga mengadili para pelanggar peraturan. Tetapi dia juga memberi upah bagi mereka yang menaati hukum-hukum Allah. Allah juga memberi upah, memberi hadiah kepada setiap orang-orang yang menaati hukum-hukumnya. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14 mengatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Upah yang Allah berikan ketika kita sebagai anak-anaknya taat terhadap hukum-hukumnya, yaitu pengampunan dosa. Bahkan di dalam Wahyu mengatakan, Wahyu 2 ayat yang 10 mengatakan bagian yang terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kepemerintahan Allah, Dia juga akan mengadili setiap orang-orang yang melanggar perintahnya, dan Dia juga akan memberikan upah kepada anak-anaknya yang taat sampai mati, yaitu mahkota kehidupan. Dan kita mendapatkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Itu pilihan ada di kita. Itu pilihan ada di Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Kita yang menentukan, kita mau ambil bagian yang mana. Apakah kita mau masih hidup tetap melanggar peraturan-peraturan Allah, atau kita mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Di dalam bagian yang pertama Allah adalah Raja penguasa kita, bagian yang ketiga Allah
adalah pengurus eksekutif kerajaannya. Allah adalah pengurus yang tertinggi karena dia adalah Allah kita yang maha kuasa, Allah yang berkuasa di surga maupun di bumi. Ini pada bagian yang pertama kita menyadari bahwa Allah adalah Raja penguasa kita. Dan hal yang kedua kita mau sama-sama belajar yaitu Allah mempunyai kerajaan yang dia perintah. Allah mempunyai kerajaan yang dia perintah. Jemaat terkasih, sewaktu kita berdoa bersama-sama, kita berdoa dalam hati kita, datanglah kerajaanmu, pertama-tama kita mengundang Allah untuk hadir dalam hati kita dengan prinsip-prinsipnya. Dia membuat kerajaannya hadir dalam hati kita, karena dia adalah raja kita pribadi dan kita adalah rakyatnya. Kita berdoa kerajaanmu memerintah di dalam hati kami, sebagaimana kerajaanmu memerintah di surga. Dan yang pasti kita harus mengizinkan Allah memerintah di dalam hati kita. Yang perlu kita sadari bahwa jika di minggu yang lalu ketika Ibu Yusuf mengatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki dua kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan surga. Tetapi yang perlu kita ingat juga bahwa tidak semua orang adalah anggota kerajaan Allah. Kenapa? Tidak semua orang adalah anggota kerajaan Allah. Seseorang dapat menjadi anggota kerajaan Allah ketika mereka dilahirkan kembali. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ketiga mengatakan, Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi seseorang dapat dikatakan dia adalah anggota kerajaan Allah ketika dia sudah dilahirkan kembali. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi di sini dilahirkan kembali bukan berarti saya yang sudah sebesar ini lalu saya kembali masuk lagi ke dalam kandungan ibu saya lalu saya dikeluarkan, tidak seperti itu. Tetapi dilahirkan kembali di sini kita harus dilahirkan kembali untuk dapat masuk ke dalam kerajaannya, yaitu kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Dengan percaya kepadanya, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, yaitu dengan percaya kepadanya. Bukan hanya menerima dengan mulut kita, tetapi dengan tindakan kita, dengan tingkah laku kita. Seperti ilustrasi yang tadi, ketika kita menyadari bahwa kita sudah dilahirkan kembali, kita pasti akan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar untuk terus-menerus percaya, untuk terus-menerus hidup sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Karena semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa sebagai anak-anaknya. Saya kembali lagi melontarkan bahwa pilihan ada di kita masing-masing. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Istilahnya terserah Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwa kehidupan yang kekal hanya kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Jadi ketika firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya berlalu begitu saja. Tetapi kita mau sama-sama belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, memang tidak gampang. Apalagi di tengah situasi dan kondisi kita pada saat ini. Banyak orang yang mementingkan pekerjaannya. Banyak orang yang mementingkan keluarganya. Banyak orang yang bilang nanti dulu Tuhan. Nanti baru minggu depan deh datang ke gereja. Nanti deh tunggu malam deh berdoa. Atau nanti tunggu subuh deh saat teduh. Nanti dan nanti. Tuhan gak minta waktu kita 24 jam buat Tuhan. Tuhan hanya mau kita datang duduk diam, berseru di hadapan Tuhan. Meluangkan waktu kita, di dalam 1 minggu ada 7 hari, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang memilih pada hari ini untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu rindu untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita menerima kerajaannya,
kita harus menyenangkan hati Allah yang adalah Raja kita. Kita harus menyenangkan hati Allah yang adalah Raja kita. Lalu bagaimana caranya kita menyenangkan hati Allah? Firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari bersama-sama kita belajar untuk mencari maunya Tuhan. Apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Apa sih yang mau apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan? Ketika kita meluangkan waktu kita, apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita melakukan pekerjaan kita, kita lebih mengutamakan pekerjaan kita ketimbang kita datang beribadah kepada Tuhan. Apakah itu sikap yang menyenangkan hati Tuhan? Kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama belajar untuk menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk hidup taat, untuk patuh terhadap kehendak-kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaan Allah dapat datang di sini dan sekarang. Pada waktu kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita memohon suatu yang belum ada di sini untuk datang dan menjadi ada. Ada beberapa alasan ketika seseorang berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Dia berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bagi beberapa orang ketika mereka menghadapi kesakitan, penyakit yang mematikan, lalu berdoa, datanglah kerajaan-Mu, mereka tidak sanggup lagi menanggung kesakitan itu dan meminta kerajaan Tuhan datang dalam kehidupannya. Dia meminta kesembuhan daripada Tuhan, dia memintakan pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Ada juga beberapa orang yang datang kepada Tuhan di dalam doanya, dia mengatakan datanglah kerajaan-Mu. Sebagian orang karena mendapat tekanan dari pekerjaan di kantor, pekerjaan baik pekerjaan di rumah dan sebagainya, karena dia merasa capek, lelah, dia berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dengan suatu harapan, mereka menginginkan kedamaian Allah dan kebahagiaan Allah untuk hadir di dalam kehidupan mereka. Ada juga bagi beberapa orang yang frustasi atau gagal, mengalami kebangkrutan, mengalami kekecewaan, mengalami penderitaan yang terus-menerus, lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, mereka menginginkan suatu kesempatan lahir kembali untuk mencoba sekali lagi dari awal. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kita memohon kepada Allah untuk terus-menerus mengajar kita bagaimana untuk hidup menurut kehendak-kehendak Tuhan. Kita tahu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita ada sampai saat ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Dan kita mau ambil bagian bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk mencari kehendak Tuhan, mencari kebenaran yang menurut kehendak Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan carilah kebenaran dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberi waktu sejenak untuk jemaat, untuk duduk diam di hadapan Tuhan, untuk tanya apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, maka marilah kita bersama-sama mencari kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, mencari kerajaannya, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau memberikan waktu sejenak untuk kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Allah yang pada saat ini sedang rindu untuk anak-anaknya datang berseru di hadapannya. Allah yang saat ini sedang menanti-nantikan anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Allah yang pada saat ini menantikan anak-anaknya untuk meluangkan waktu untuk datang bersekutu di hadapannya.
Mari kita naikkan setiap ungkapan syukur kita. Tuhan telah memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Tuhan telah memberkati setiap rumah tangga kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan kepada kita. Mari kita naikkan setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita semuanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita berikan waktu kita berseru di hadapan Tuhan. Naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Jika pada saat ini jemaat mengalami pergumulan yang berat, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, meminta kelegaan daripada Tuhan. Karena Tuhanlah Allah yang sanggup, Tuhan yang mampu menolong kita. Dia Allah yang tetap setia kepada kita, walaupun kita sebagai anak-anak sering kali meninggalkannya, sering kali berpaling kepadanya, sering kali lebih mengutamakan hal-hal duniawi. Datang sama Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya di pagi hari ini, tapi kita melalui kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengutamakan hal-hal duniawi. Yesus. Kita mau angkat pujian, menyenangkan. Haleluya Yesus. Mari kita berseru pada pagi hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.
berkomitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar mencari kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk melangkah. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, jika kami mengandalkan kekuatan kami, seringkali kami terjatuh Tuhan. Seringkali kami goyah Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, kami mau bersama-sama menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersama-sama berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami memohon kepadamu, ingatkan kami jika ketika kami Tuhan lalai untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Ketika kami meninggalkan Engkau, ingatkan kami Tuhan, jamah hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini ingin bersama-sama berdoa. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba sudah selesai berkata-kata. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan setiap jemaat-Mu hikmat pengertian. Sehingga jemaat-Mu dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dan bukan hanya mengerti Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah segala sesuatu terjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kiranya setiap kita jemaat Tuhan boleh menikmati berkat firman ini. Waktu saya berikan kepada Bapak Gembala Sidang. Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini si acara Panitia Natal akan memberikan pengumuman berkenaan dengan acara Natal. Untuk itu saya persilakan Saudara Sel. Shalom jemaat semua sekalian ya. Saya mewakili dari tim acara untuk Panitia Natal ingin menyampaikan pengumuman terkait dengan ibadah tanggal 25 Desember. Gereja Semboja akan mengadakan ibadah 2 kali, yaitu di sesi pagi jam 9 yang akan dilayani oleh Pendeta Arif Multi
dan juga di jam 4 sore yang nanti akan dilayani oleh Pendeta Fritz Tatilu. Berkenaan dengan ibadah tersebut, ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kami menyadari bahwa kalau misalkan Natal, antusias jemaat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah biasa. Akan tetapi juga seperti yang kita ketahui bahwa di kurang lebih hari Kamis kemarin pemerintah menetapkan tanggal 24 Desember sampai 2 Januari akan diberlakukan PPKM level ketiga. Sehingga itu juga akan berdampak kepada jumlah kehadiran yang mohon maaf harus kami batasi. Jumlah kehadiran untuk sesi ibadah 1 dan 2 hanya 75 orang untuk jemaat. Oleh karena itu nanti kami akan membuka pendaftaran dimulai tanggal 5 Desember langsung setelah ibadah. Ya. Jadi pendaftaran akan dibuka tanggal 5 Desember dan tanggal 12 dikhususkan hanya kepada jemaat. Lalu bagaimana kalau saya punya saudara yang datang tanggal 25 Desember, boleh nggak saya ajak ke gereja? Boleh. Tetapi mohon maaf dan mohon pengertiannya untuk pendaftaran non-jemaat akan dibuka tanggal 19 Desember. Ya. Saya mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk tanggal 5 dan tanggal 12, Bapak Ibu bisa datang langsung. Karena di tanggal tersebut, kami dari tim acara dan panitia akan memberikan undangan yang harus dibawa pada tanggal 25 Desember. Ya, jadi nanti saya mohon kerjasamanya, di tanggal 25 Desember undangan ini dibawa, karena ini yang akan sebagai tanda bahwa Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam mendaftar. Mohon maaf kalau untuk tahun ini akan banyak pembatasan, tetapi kami juga menyadari bahwa situasi saat ini memang tidak terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu saja. Sekali lagi saya ingatkan tanggal 5 kami akan buka pendaftaran. Setelah ibadah pagi silakan nanti langsung menuju ke halaman gereja. Nanti akan ada panitia yang standby. Jadi sekarang Bapak Ibu masih bisa pertimbangkan saya mau datang tanggal 25 pagi atau 25 sore. Kalau saya sudah mendaftar 25 pagi, apakah saya boleh tukar? Silakan. Tetapi kami panitia tidak melayani penukaran tersebut. Silakan ditukar langsung kalau ada jemaat yang ingin mau bertukar. Itu saja pengumumannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Pak Gembala Sidang. Dengan demikian, pendaftaran untuk ibadah Natal itu dilakukan secara langsung, bukan berdasarkan WA. Ya, untuk itu sidang jemaat dimohonkan bantuannya. Berikutnya, berhubung keuangan gereja akan dilaporkan selama 2 bulan, maka gereja akan melaporkan keuangan minggu yang akan datang. Jadi bukan minggu ini, berhubung ada 2 bulan yang perlu dihitung untuk dilaporkan kepada seluruh sidang jemaat. Untuk itu saya memohon maaf, kali ini mundur 1 minggu laporan keuangannya. Berikutnya, buat sidang jemaat yang ingin memberikan janji iman, bisa diberikan secara langsung kepada panitia Natal atau mentransfer ke Bank BCA atas nama GSJ Ebenezer dengan nomor rekening 84108899995. Yang terakhir, Sabtu yang akan datang kembali ada catering dari panitia Natal. Untuk itu, buat sidang jemaat yang ingin memesan makanan dan menikmati sajian yang akan ditawarkan oleh gereja, silakan menghubungi panitia Natal seusai ibadah ini. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan lagu tema Natal kita, Bejanamu. Hanya kepadamu
mohonkan buat bangsa dan negara kami, termasuk juga buat diri kami. Biarlah hanya Engkau yang memerintah, hanya Engkau yang menguasai kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau yang memimpin bangsa dan negara kami, sehingga segala rencana dan kehendak-Mu terwujud. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang menyenangkan terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan, kami terus mempercayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau mengaruniakan kesehatan kepada para pemimpin kami, baik yang bergerak sebagai pemimpin eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik yang Kau percaya untuk memimpin di pemerintahan pusat maupun di daerah. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, Kau mengaruniakan kemampuan kepada mereka untuk memimpin dengan baik, hati yang takut kepadamu Tuhan. Kau menolong mereka satu sama lain dapat bekerja sama dengan baik, dapat berkoordinasi dengan baik, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kami mempercayakan seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Memohonkan arahan, tuntunan, bimbingan, dan penyertaan-Mu buat bangsa dan negara ini. Terlebih untuk pelaksanaan vaksinasi yang terus berlangsung hingga saat ini. Engkau juga yang memungkinkan pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Engkau mencukupkan jumlah vaksin yang kami butuhkan. Engkau mencukupkan jumlah tenaga vaksinator yang kami butuhkan. Engkau menolong pendistribusian vaksin tersebut hingga tiba di pelosok daerah yang membutuhkan. Dan Engkau memakai vaksin yang bangsa ini gunakan sehingga memiliki kemanjuran dan membentuk kekebalan komunitas. Tuhan, Kau menyerahkan juga seluruh disiplin bangsa dan negara ini agar memiliki semangat yang terus-menerus untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan Kau menolong seluruh rakyat ini merespons pelaksanaan vaksinasi dengan baik, sehingga dengan sukacita dan sukarela mau divaksin. Mempercayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap dampak negatif yang timbul dari pandemi COVID-19 ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga dapat mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini, bagi kami anak-anak. Kami tahu Engkau sanggup mengubah dari hal yang tidak baik, dipakai sebagai rencana-Mu untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Hamba juga berdoa anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba memohonkan tiap rumah tangga yang sudah dibina mendapatkan berkat sukacita, keharmonisan, damai sejahtera. Buat anak-anak-Mu yang juga hendak berumah tangga, hamba mohonkan perkenanan-Mu Tuhan, sehingga rencananya dapat terwujud dengan baik. Memohonkan berkat buat usaha anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah di tengah-tengah keadaan yang tidak terlampau kondusif, namun usaha mereka mendapatkan pertolongan dan perkenanan dari Engkau. Engkau memberkati. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang juga bekerja
bekerja. Engkau mampukan mereka untuk selalu produktif, dan Engkau mengaruniakan pelindungan dan naungan sehingga mereka bekerja dan selalu berada dalam keadaan sehat. Buat anak-anak-Mu yang masih berjuang di bangku studi, baik tingkat sekolah dasar, menengah maupun sekolah tinggi, memohonkan kepadamu juga Tuhan, supaya mereka beroleh penyertaan dan pertolongan sehingga studi mereka dapat berjalan dengan baik. Engkau memberikan ketekunan, Engkau memberikan kemampuan untuk menyelesaikan studi mereka dengan baik. Buat anak-anak-Mu yang hendak melakukan perjalanan keluar kota maupun yang sedang ada di luar kota dan akan kembali ke kota Bogor, Hamba mohonkan tuntunan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sehingga tiba kembali di kota ini, terkhusus buat Pak Arif dan Cipta yang akan kembali ke kota Bogor esok hari. Hamba percayakan pertolongan-Mu Tuhan sehingga tiba dengan selamat di kota Bogor ini kembali. Buat anak-anak-Mu yang merindukan kehadiran buah hati, Hamba mohonkan juga kepadamu Tuhan, Engkau yang membuka kandungan sehingga mereka mendapatkan buah hati sesuai yang mereka harapkan, idam-idamkan. Buat anak-anak-Mu yang memerlukan uluran tangan pemulihan kesehatan, Hamba mohonkan juga kepadamu sehingga Engkau memberikan pemulihan kesehatan. Hamba percayakan Pak Hakim, Bu Menara, Ica, Ibu Nirma, seluruh anak-anak-Mu yang lain yang memerlukan pertolongan-Mu yang ajaib sehingga kesehatan mereka kembali pulih seperti sedia kala. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami andalkan, dan Engkau rasakan apa yang kami rasakan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, anak-anak-Mu, jatuh tergeletak, meninggalkan-Mu Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan yang lain, Hamba juga percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau menolong mereka untuk mengatasi persoalan dan pergumulan di hari ke hari, sehingga beroleh kemenangan. Mereka dapat mengatasi dan melewati persoalan dan pergumulan yang sedang melanda kehidupan mereka berkat pertolongan dan penyertaan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah kita masing-masing sambil menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi
selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat dari Tuhan.